Hola, selamat sore Feders, apa kabar? Senang banget nih, akhirnya saya Feni Lia Agik untuk pertama kalinya bisa nemenin Feders semua langsung alias kita live di podcastnya Federal Oil. Grace ini Racing MotoGP Team Launch Season 2024. Dan seperti yang kita semua udah tahu, beberapa jam ke belakang tadi sudah dilakukan tim launchnya. Jadi hari ini buat kalian yang mungkin ketiduran semalam, mungkin nggak sempet nonton dalam hal-hal segala macam, tenang aja, kita akan menayangkan rerunnya alias penayangan ulangnya hari ini. Jadi pastikan kalian nonton dari awal sampai dengan akhir karena nanti di tengah-tengah acara Feni juga akan bagi-bagi hadiah. Dan sudah pasti ya, Feni nggak akan sendirian di sini. Feni juga bakalan bareng bersama dengan expert-expert di dunia balap, di industri otomotif yang jago ngomongin soal MotoGP. Pokoknya kalian harus pantengin kita terus. Nah, Feders, untuk membahas penayangan ulang peluncuran tim Gresini Racing MotoGP musim 2024, Feni ingin mengajak bergabung terlebih dahulu dua orang yang kalian itu udah kangen-kangenin atau kesel-keselin mungkin ya, yang kalian udah tunggu-tunggu banget. Pokoknya siapa lagi kalau bukan Matteo Gerinoni dan juga Satar Padovani. Hola, bukan Satar Padovani dong, harusnya Satar Gerinoni ya. Enggak, Gimana amit-amit sih? jangan. Nah, gimana sih, kan kakak adik kalian? Iya kan? Halo Satar, apa kabar? Ah, sehat. Oh gitu dong, harusnya tuh kalau baru ketemu tuh langsung halo gitu dong. Saya berusaha nggak ngeliat yang sebelah saya, makanya saya bilang sehat gitu loh. Satar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pastinya. Matteo gimana kabarnya? Saya baik sekali, terima kasih. Baik sekali. Saya cuma heran satu, kenapa kamu mulai dengan hola? Seperti orang Spanyol, hola. Ciao, harusnya ciao. No, hola benar. Ya. Tapi Oh, kenapa? nggak apa-apa, langsung gitu. aja gitu. Oh, bukan karena ada dua pembalap Spanyol di tim. Oh iya bukan. juga sih, bisa juga sih. Tapi saya tadi mau ngomong ciao apa hola, yang keluar malah hola. Hola, Soalnya kan menghormati Matteo juga, ciao iya, dong. ciao juga harusnya. tim Gresini kan. Yoi, bener banget. By the way nih ya, Feni tuh excited banget pengen ketemu sama kalian berdua karena banyak banget yang Feni pengen omongin. Nanti kita bakalan ngobrolin soal MotoGP 2024. Tapi Feni pengen tahu dulu dong pendapat kalian gimana sih mengenai musim 2023 yang sudah berlangsung secara keseluruhan ya, tidak hanya dari Gresini tim saja. Gua dulu nih. Iya, Satar. Oke, dua pembalap ya. Kalau yang pertama Alex Marquez karena dia tetap ya bersama tim Federal Gresini. Itu pembalap kalau ekspektasi bagus banget. Dia menang 2 kali sprint race, podium banyak. Cuman musim lalu itu sayangnya dia banyak banget apes kesenggol pembalap lain. Nah, itu doang. Sementara kalau Fabio Dija itu benar-benar ala Indonesia banget. Ketika kontrak mau habis, baru berprestasi, baru menang, baru podium, baru segala macam. Jadi sistem kebut semalam. Ya. Tapi pada ujung-ujungnya sih kalau dibilang sesuai ekspektasi, jelas. Ya. Podium dapat, pole dapat, menang dapat, Yes. top 10 dapat. Hanya aja kalau harapan gua pribadi harusnya mereka tuh secara overall tuh ada di top 5. Cuman ya karena masalah apesnya itu yang banyak banget di Alex Marquez, itu yang bikin kayaknya tapi ya kalau namanya apes ya satu-satunya caranya di ruatan kan gak dilakukan sama Alex Marquez. Oke, tapi memang benar sih. Tadi kan Satar bilang bahwa ada beberapa cedera. Tapi terlepas daripada hal tersebut, musim perdananya bersama dengan Gresini Team menurut Feni ini udah berjalan mulus. Bagus banget. Dia meraih pole pertamanya di MotoGP musim lalu. Terus juga dia meraih beberapa podium juga. Dan jangan lupakan juga di sprint juga. Menang 2 kali. Dia benar banget, dia menang 2 kali. Nah, tapi terlepas daripada hal-hal tersebut, Anto, Feni ngomongnya Anto ya. Karena Fabio Di Giannantonio panjang banget ya. Iya. Tapi menurut Feni, Anto juga performanya oke banget. Nah, itu kan tadi kan komentar Satar, komentar Feni. Gimana sih kalau menurut Matteo? Kayaknya Matteo agak-agak nggak setuju nih sama Satar. Komentar Anto itu dari mana? Dari Jawa ya? Kan kalau Matteo yang ngomong Fabio Di Giannantonio enak. Kalau kita yang ngomong orang Jawa nih, saya nih belibet gitu kan. Kalau saya mau bicara overallnya, Yes. soal kamu tadi tanya bukan cuma tim Gresini Gresini aja. ya. Overallnya itu tahun lalu itu championship sangat menarik. Ya. Nomor satu karena ada sesuatu yang baru, meskipun banyak dikomplain oleh banyak orang, oleh pembalap sendiri, oleh banyak sponsor dan
manajemen, ada sprint race. Yep. Itu sesuatu yang baru yang akan lanjut juga untuk tahun ini. Yes. Dimana pasti kalau sprint race ada itu menurut saya lebih baik. Kenapa? Wow. Ya untuk Federal Oil sendiri lebih baik karena 2 kali kelihatan motornya. Ya iya dong, pasti makin nyaman kan Di jadinya. race hari Sabtu ada, di race hari Minggu ada. Tapi overallnya Championship tahun lalu sangat menarik, di mana kita saksikan sampai terakhir. Kita nggak tahu siapa yang jadi juara dunia. Yep. Kalau tahun sebelumnya ada seorang namanya Bastian ini yang Yes. balap untuk tim Grace ini, tahun 2023 unfortunately nggak ada. Iya. Tetapi tetap menurut saya performa dari overall dari tim Grace ini sangat baik. Apalagi karena terakhir Fabio Di Giannantonio finally bisa bisa perform, bisa naik podium. Kadang-kadang juga kalah podium. Nanti kita bisa bahas soal ini nanti satu hari yang berbeda ya. Oh iya, Karena lebih dia panjang ya. lebih panjang ceritanya, tapi paling minimal tim Grace ini akhir tahun itu balik ke strong. Ya. Apalagi sesudah musim lalu selesai. Karena di tes di Valencia itu ada seorang Marc Marquez Yes. yang 8 kali juara dunia, yang join timnya dan Iya. sensasi itu luar biasa waktu pertama kali dia naik motor dari tim Grace ini. Jadi, Iya loh. oke, tim Championship tahun lalu fantastis dan yang akan datang akan luar biasa. Ya. Akan luar biasa. Setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Matteo barusan ya. Dan kalau kita ngomong mengenai semua mata tertuju ke Grace ini, apalagi pada saat di Valencia Test. Betul Benar-benar semua media itu ke garasinya Grace ini. Dan juga Betul. ada salah satu wartawan yang bertanya pada saat press conference di launching tadi malam, bertanya mengenai Marc Marquez, you were competitive in Valencia Test, you were the top 5 and then you were fast there. Dan dia menjawab, I felt comfortable. Dia ngomong kayak gitu, ya iyalah udah pasti makin nyaman dong ya. Karena Federal Oil sebagai official sponsor tim Gresini Racing untuk kelas tertinggi, yaitu MotoGP. Udah berjalan selama beberapa musim, tapi secara keseluruhan ini merupakan kerjasama yang memasuki tahun ke-13. Alias paling lama dan konsisten sejak tahun 2012 dan lebih dari 1 dekade. Di mana Federal Oil sudah support Gresini Racing Team sejak day one, alias dari Moto3, dari Moto2, dan Federal Oil ini merupakan salah satu brand pertama dari Indonesia yang berkancah di kelas tertinggi MotoGP. Nah, karena pasti makin nyaman, kerjasama antara Federal Oil dan Grace ini pun diperpanjang loh FYI. Untuk tahu lebih lengkap mengenai hal tersebut, Feni kayaknya langsung aja nih mengundang ahlinya. Salah satu perwakilan dari perusahaan lubrikan otomotif yang pasti makin nyaman. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak nih siapa? Well, please welcome Bapak Sri Adi Negara selaku Market Development Director PT Exxon Mobil Lubricants Indonesia. Selamat sore. Ini saya panggilnya Bapak atau Mas ya? Mas Adi aja. Mas Adi. Oke, Mas Satar, Mas Matteo, Mas Adi. Mas Adi, selamat sore. Terima kasih sekali Sore, sudah Feni. bergabung bersama dengan kita di sini. Tapi Feni pengen minta konfirmasinya dulu. Bener nggak sih berita yang belakangan lagi happening banget mengenai katanya Federal Oil ini memperpanjang kontrak multi-year sama tim Grace ini? Oh, confirm. Confirm, tuh kan? Confirm. Langsung Udah, dari mulutnya Mas Adi, beneran nih ya confirm. Confirm. Bukan hanya karena ada Marc Marquez aja di tahun ini dong. Jadi sebenarnya alasan utamanya apa sih? Ini sudah sekian lama dan terus diperpanjang lagi selain pasti makin nyaman, apalagi sih alasannya Mas Adi? Iya, jadi kita kalau lihat dari sejarahnya itu kan yang tadi udah di Feni juga udah bilang ya bahwa ini adalah memasuki tahun ke-13 dan kita ini melengkapi journey dari Moto2 dan ke MotoGP. Nah, kita ingin meneruskan momentum-momentum yang baik ini karena yang namanya kerjasama pasti semua ingin ini dong growth kan. Ya. Nah, jadi kita ingin melihat, kita juga melihat potensinya melalui pembalap-pembalap yang terdahulu seperti zaman dulu tuh mungkin Xavier Semyon, Ya. Doni Tata, terus masuk lagi tadi ke MotoGP Matteo udah
mau bilang ada Fabio Di Giannantonio, ada Enea Bastianini dan Alex Marquez, dan ditambah dengan Marc Marquez, jadi kita tidak ingin melewatkan momentum baik ini. Jadi kita ingin melanjutkan multi tahun. Wih deh, boleh dong ya tepuk tangan nih Feders yang lagi nonton di rumah. Wah tuh ya udah confirm, jadi udah nggak abu-abu lagi, sudah dipastikan ini tuh memang sudah diperpanjang kontraknya. Well, mengenai hal tersebut yang Feni pengen tanyain adalah apakah Federal Oil ini juga memiliki andil dengan kedatangan dengan kontraknya Marc Marquez bersama dengan Gresini? Kalau dibilang apakah kita ada andil secara tidak langsung, mungkin ya. Karena saya yakin juga sang juara dunia 8 kali juga melihat tim mana yang bisa menjadi prospek, dan seperti kita ketahui Federal Oil itu selalu bekerja sama dengan mitra partner seperti Gresini Racing, itu sudah lama. Ya. Kita seiring tumbuh kembang bersama, kita juga tahu bekerja sama dengan Nadia, dengan Carlo, itu juga bukan sesuatu hal yang sebentar. Ya. Jadi membangun reputasi, membangun prestasi bersama, ya saya kira mungkin sang juara dunia 8 kali melihat itu. Oke, dan itu dia juga kenapa Bapak bekerja sama dengan kuncennya Gresini, yaitu Satar di sini. Bukan begitu Bapak? Oh ya ini Wah sih. tentu, Satar langsung gimana gitu ya. Tapi by the way Satar sendiri ngeliat nih ya Marc Marquez berada di Gresini, perasaannya gimana sih Satar? Kalau dibilang perasaannya, aku tuh udah ngikutin Marc. Bahkan Marc itu pembalap pertama yang aku wawancara di tahun 2010. Waktu itu dia masih di Moto3, GP 125, bahkan belum ada Moto3. Ya. Itu 2010, orangnya itu sangat-sangat ramah Ya. dan sangat-sangat memiliki marketing value yang luar biasa. Karena fanbase dia saat ini di MotoGP, kalau orang bilang MotoGP, orang akan ingat Marc Marquez. Plus, khususnya di Indonesia, kita mesti tahu bahwa market dari Marc Marquez itu sangat-sangat besar, fansnya dia sangat besar, plus Federal Oil sebagai brand yang dikenal sebagai brand Indonesia, itu udah klop banget. Jadi buat Federal Oil plus Marc Marquez itu udah istilahnya sesuatu too good to be true, but it true gitu. Jadi itu buat Federal Oil juga dia dapat seorang sosok the GOAT of MotoGP dan seorang Marquez juga dengan fanbase yang begitu besar di Indonesia, dia dapat brand Indonesia. Jadi too good to be true, but it's true. Iya, itu kayak aja udah. It means to be together gitu Jadinya kayak kok bisa gitu segian banyak fansnya Marc Marquez di Indonesia. Marc Marquez berada di tim yang disupport juga oleh brand-brand Indonesia juga, di mana salah satunya adalah Federal Oil yang kita tahu. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Satar, ini sekarang penasaran. Nah, Mas Adi, ekspektasinya dengan adanya duo Marquez ini di satu tim yang sama seperti apa? Yang pasti kalau kita lihat MotoGP, terus kita juga baru pertama kali ya mempelajari bahwa oh ternyata Anemo kalau beranjak dari Moto2 ke MotoGP, exposure awareness terhadap brand kita itu meningkat lebih dari 5 kali. Jadi ditambah lagi kalau ada prestasi. Terus kita lihat ada waktu itu ada podium dari Enea, ada podium dari Alex Marquez, podium dari Di Giannantonio. Nah kalau ditanyakan apa Pak ekspektasinya dari Marquez Brothers ya? Kalau Alex Marquez simple, kita ingin melihat dia bisa konsisten, masuk di klasemen top 5, dan kalau sang juara dunia kita berharap dia dapat beradaptasi dengan cepat, dan sehingga tidak menutup kemungkinan mungkin dia bisa menjadi juara dunia kembali dengan Gresini Racing. Dan itu membawa satu vibe yang lebih positif lagi terhadap brand kami. Amin ya tentunya. Tapi tadi awal-awal Feni udah sempat ngobrol sama Satar juga. Satar membahas mengenai seperti apa dia melihat Alex Marquez di musim perdananya bersama dengan Gresini. Tapi Bapak sendiri udah cukup puas nggak sih ngelihat Alex tuh udah sehebat itu bersama Gresini di 2023? Kalau saya lihat, saya melihatnya progres. Soalnya kita kan mensponsori MotoGP, Moto2 itu selalu tidak ada yang it will become done overnight. Selalu kita tanya, dia bisa menang nggak? Dia bisa menang nggak? Gitu. Tapi permasalahannya, setiap pembalap membutuhkan waktu adjustment. Dan saya kira dengan tahun lalu, Alex sudah mempunyai satu skill adaptability yang cukup baik. Iya.
Saya setuju sih, karena tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Matteo juga ya. Matteo tadi kita sempat bilang bahwa di tahun lalu di musim 2023 pace-nya dia lap by lap-nya Alex Marquez itu di beberapa seri dia sempat berada di yang paling atas. Nah, kalau kita membahas kakaknya alias Marc Marquez tadi kan ekspektasi atau mungkin target kali ya kita bilangnya dari Mas Adi ini kurang lebih setidaknya Marc Marquez ini bisa cepat adaptasi atau mungkin bisa 5 besar juga. Menurut Matteo? Kalau saya udah pernah bikin statement di mana seluruh Indonesia getar dan ada yang marah-marah sama saya, ada yang kata-katain saya juga. Tetap saya bilang lagi bahwa ini adalah kesempatan untuk tim Gresini, Yes. kesempatan untuk Federal Oil dan semua sponsor dari Indonesia untuk naik di gunung paling tinggi, maksudnya di puncaknya. Karena saya berharap besar bahwa dan saya yakin bahwa kalau Marc punya kondisi fisik yang sempurna, karena cuma dia yang tahu itu. Yes. Yang pasti kita nggak tahu, pertanyaan yang paling penting adalah apakah dia udah sehat 100% atau tidak. Ya. Yang bisa jawab pertanyaan ini cuma dia sendiri, sama dokter dia semua, sama Tuhan juga pasti. Aku nggak tahu itu, tapi kalau dia itu kondisi 100%, aku yakin bahwa dia tahun ini bisa perform, bisa fight sampai terakhir, dan dia bisa menjadi seperti Pak Adi bilang tadi, juara dunia. Bisa jadi juara dunia? Bisa banget. Wait, saya fansnya Marc Marquez, tapi buat Feni pribadi ya, Mas dan juga Matteo dan Satar, buat Feni pribadi sih, mungkin tahun ini dia lebih beradaptasi dulu dengan Ducati, tidak langsung menjadi juara dunia. Seorang 8 kali juara dunia nggak perlu adaptasi. Meskipun kontraknya kan baru 1 tahun kan ya. Jadi menurut Matteo langsung juara dunia. Dia itu kalau pembalap hebat. Kalau pembalap udah suka motornya, aku bawa motor, aku 1 lap 2 lap udah tahu. Aku udah tahu kalau motor ini bagus atau tidak, langsung tahu. Atau motornya susah atau gimana, feedbacknya langsung dapat. Kalau dia keluar, itu oke lah, cuman testing doang. Di mana dia pulang nggak dorong 100%, dia bilang, aku belum cari limit motor itu. Tapi dengan nggak cari limit, dia itu bisa nikmati. Dan waktunya datang sendiri, dan senyum-senyum. Artinya apa? Artinya apa? Dia udah sesuai dan comfortable. Pastilah kalau kita bicara nanti, kalau kita bicara weekend race, di mana pressure juga ada, di mana dia pasti harus perform, di mana juga. Tapi dia punya pengalaman itu luar biasa. Pengalaman di mana dia selama 8 kali sudah pernah jadi juara dunia. Dan sekarang ini di MotoGP tidak ada satupun yang punya pengalaman sebesar dia itu, karena yang punya sebetulnya udah nggak ada di MotoGP, itu namanya Valentino Rossi. Ya, jadi dengan kondisi fisik baik, dengan skillnya yang luar biasa, di mana dia bisa menghandle motor yang tahun lalu motor yang nggak bisa prestasi dan technically nggak sampai di situ, dia udah bisa perform dengan motor tersebut, apalagi dengan motor baik. Iya, pasti makin nyaman dia. Pasti makin nyaman, dan dia nggak perlu naik GP 2024. 2023 udah cukup. Nanti, karena itu ini nanti motor kita bagus, bahas. itu aja, ini motor bagus. Jadi menurut aku dia itu berpotensial untuk menjadi juara dunia. Menjadi juara dunia. Berpotensi. Setuju nggak? Kalau bicara 8 kali gelar juara dunia dan dia itu bisa dibilang God of MotoGP, apapun mungkin. Tapi kita bisa ngelihat hanya dari hasil tes Valencia. Dia nggak push, nggak pakai crash, nggak pakai low side, overall dia keempat. Hari pertama sehari doang. Kita bisa lihat hasil tes di Sepang, udah kebaca hasil di Qatar bagaimana. Tapi kalau ngomongin di Qatar, dia kan tidak memiliki rekor yang bagus banget lah ibaratnya kalau di Qatar kan. Lebih ke Alex Marquez mungkin aja. Tunggu dulu, satu dulu. Apa tuh? Pemenang Qatar tim mana? Ya timnya 2022 Federal Oil Gresini. 2023 Federal Oil Gresini. 2024 biasanya sih dari Federal Oil Gresini lagi. Wede, saya suka nih optimis yang seperti itu. Kalau bukan Mark berarti Alex. Iya. Pokoknya Marquez yang juara. Entah itu Alex atau Marquez. Tapi Marquez. Gimana sih? Ayolah kan dua-duanya kan Marquez brother kan. Ya udah. Nggak salah, emang Satar tuh emang nggak bisa salah. Dia Nggak pasti bisa selalu benar. Udah pasti. Tapi kalau ngomongin soal
Marc Marquez sendiri tadi kan Matteo bilang kan ya, dia senyum-senyum emang kelihatan sih auranya lebih positif dengan motor yang sekarang ini. Dari hasil tes juga Satar udah bilang, dan selain itu juga dia aja belum benar-benar merubah riding style dia dari motor sebelumnya ke yang sekarang. Dan yang bisa kita lihat itu adalah pada saat Marc Marquez ini exit di corner, dia nggak terseok-seok gitu. Ini udah sesuatu yang positif banget ya nggak sih Mas Adi? Iya, sangat. Jadi ya kalau kita lihat ya, ini analisa bapak-bapak berdua ini udah jauh lebih tajam ya daripada kita. Cuma kalau saya ngeliatnya kan dari segi progressing-nya menuju ke yang sangat lebih baik nggak gitu. Oke. Itu aja. Jadi berarti kalau trennya positif, makin bikin nyaman, makin semuanya, wah kita sebagai pihak sponsor sangat happy. Langsung nyaman Langsung pastinya. nyaman, Tapi gitu. Mas Adi berarti mencoba untuk humble dong. Tadi bilang seenggaknya Marc Marquez ini 5 besar aja, tapi padahal udah senyum-senyum ya juara nih gitu ya. Kita berharap selalu yang lebih di atas itu, karena kalau misalnya kita cuma berharap yang reguler, nah itu nanti kejadiannya kalau jatuhnya ya paling nggak dikit-dikit lah. Makin seru ya obrolan Feni dan juga Mas Adi, Matteo dan juga Satar. Tapi Feni sekarang pengen ngasih pertanyaan nih untuk feeder semuanya. Mungkin kalian juga udah ngedengerin obrolan kita dari tadi. Feni tadi juga udah menjanjikan bahwa akan ada kuis berhadiah pada hari ini. Gimana caranya? Disimak dulu mekanismenya sebelum Feni memberikan pertanyaan. Mekanismenya, feeders harus nonton live podcast ini Federal Oil Gresini Racing Team Launch Season 2024 sampai dengan selesai. Feni akan membacakan 3 pertanyaan berbeda di setiap sesinya, di mana feeders bisa menuliskan jawaban di kolom komentar postingan yang terdapat di Instagram akun Federal Oil. Nah, selain itu jangan lupa juga untuk menggunakan hashtag makin nyaman. Nah, selain itu juga akan ada hadiah menarik yang bisa feeders dapatkan. Jadi pastikan ya feeders bisa terus mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Pemenang akan diumumkan 3 sampai 5 hari setelah live podcast ini. Jangan lupa harus diikuti mekanismenya, harus diikuti juga hashtagnya pasti makin nyaman. Nah, udah ngedengerin mekanisme dari Feni, udah siap dong ya pastinya untuk pertanyaan pertama. Coba, Feni juga harus ngintip dulu nih. Pertanyaan pertama yang akan Feni bacakan adalah, siapakah nama pebalap dari Gresini Racing Team untuk musim balap tahun 2024? Aduh, ini gampang banget nih. Enak banget nih, gampang sekali. Ayo, siapa? Nah, pertanyaan kedua nanti masih akan ada lagi. Jadi nggak cuma dapat 1 kesempatan aja untuk menjawab pertanyaan, tapi akan ada 3. Nanti akan Feni bagi-bagi. Pertanyaan kedua di sesi berikutnya. Jadi pastikan feeders saksikan terus supaya nggak ketinggalan. Nah, sekarang Feni pengen ajak feeders semua untuk menyaksikan tayangan ulang Gresini Team Launch MotoGP 2024. Menyaksikan highlights dari penayangan ulang tim launch untuk Gresini MotoGP 2024. Nah, Feni juga pengen minta tanggapannya nih, mungkin dari Satar terlebih dahulu ya. Satar pasti nonton dong tadi malam. Seperti apa nih Satar eventnya? Saya itu lagi berpikir mengenai motornya ya. Iya. Kalau dilihat ada perubahannya adalah di bagian di bawah seat coil
itu warnanya karbon. Tapi secara overall tulisan Federal Oil-nya kelihatan banget. As usual sih, nggak berubah. Ada beberapa sponsor baru. Tapi kalau dilihat dari acara launchingnya, megah banget sih. Emang luar biasa megah banget. Itu benar-benar nggak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekedar formalitas, motor disarungin, dibuka. Enggak, ini jadi benar-benar kayak dia ngeluarin 2 motor, lalu Alex Marquez keluar, Marc Marquez keluar sebagai alien. Jadi itu ya memang mungkin tujuannya seperti itu, dan ini aku sih angkat topi ya untuk Carlo dan timnya untuk bikin launching seperti ini. Luar biasa banget dan nggak boring dan nggak bosan. Setuju banget sama apa yang dikatakan oleh Sater, apalagi ini juga menjadi tim launch pembuka untuk MotoGP musim 2024, dan juga ini adalah untuk pertama kalinya Marc Marquez diperkenalkan sebagai salah satu pembalap dari Grace ini, bukan begitu Matteo? Ya, pasti itu kan kenapa juga tim Grace ini bikin seperti ini di salah satu klub yang paling terkenal di seluruh Italia. Klub yang mewah sekali bisa dibilang ya, di Riccione, satu daerah seperti Bali ya, di mana ada laut dan orang bisa nikmati banyak entertainment di sana. Kenapa dibikin kayak begini? Karena justru seorang Marc Marquez 8 kali juara dunia join, dan pasti interest daripada media-media itu gede sekali. Iya loh. Dan yang datang dari seluruh dunia itu banyak sekali untuk saksikan launching tim Grace ini. Launching tim Grace ini ditunggu sama banyak sekali orang seluruh dunia. Di mana pernah kayak begitu sebelumnya? Di mana? Nggak pernah. Ya, jadi kemarin mewah sekali, lihatnya bagus banget. Aku ada kecewa sedikit. Kenapa? Cuman satu kecewa pribadi ya, bukan karena semuanya sempurna dan bagus banget. Saya berharap bahwa warnanya motor rada berbeda. Aku suka sekali waktu di Valencia tes Marc keluar dengan motor yang sangat sangar, warna biru tua sama merah. Itu benar-benar bagus banget, dan berharap saya, dan banyak sekali, bukan cuma saya, di Italia sendiri aku pernah dengar dari teman-teman, dari orang media sana bilang berharap bisa begitu, karena memang menarik sekali. Tapi nggak apa-apa lah, mereka konsisten dengan warna biru muda, dengan warna yang dimana udah pernah naik podium, dimana mereka udah pernah hampir fight for the title dengan Enea, dan warna yang membawa beruntung sebetulnya. Jadi nggak apa-apa juga, cuman itu sesuatu yang pribadi yang ekspektasi saya mungkin terlalu tinggi. Tapi nggak apa-apa dong. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Sebetulnya semuanya beautiful banget, dari grafik, dari dancer, dari visualnya semua, dari laser dan lights. Sebetulnya itu luar biasa kemarin, dan sangat mewah. Iya, dan dari highlights yang kita lihat saat ini kan kelihatan tuh penuh banget, padahal katanya aslinya di sana itu tuh benar-benar full house, lebih penuh lagi, dan nggak semuanya bisa dapat tempat duduk. Ini tuh kayak tim launch pertama di MotoGP yang segitu banyaknya menantikan, ya nggak sih Mas Adi ngelihatnya? Iya, itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Mungkin vibes-nya, nuansanya memang, saya nggak mungkin bilang glamour ya, tapi it's a different level. Ya, it's a glamour for me. Glamour ya? Iya. Glamour ya? Apalagi ini juga tempat yang spesial. Tadi kata Matteo, dulu waktu Matteo muda suka clubbing di sini juga. Tempatnya oke banget. Iya kan? Gak usah buka. Iya kan? Tapi by the way dari Matteo juga. Kita lagi launching MotoGP, nggak membahas tentang dunia prasejarah. Oh iya. Kan kita juga sebagai anak masa kini. Waktu Matteo muda itu udah jelek di dunia, tahu nggak? itu abad ke-18, itu zamannya Napoleon masih jadi penguasa itu. Udah, kalian kan seumuran, jangan heboh-heboh gitu dong, jangan berantem-berantem gitu. Tapi dari Matteo juga kita belajar ya, menyebutkan nama tempatnya dengan baik dan benar. Riccione, gitu ya? Betul. Oh, bacanya ternyata seperti itu. Riccione ini sebetulnya dekat Faenza. Faenza itu adalah head base dari tim Gresini. Ya, jadinya kan nggak jauh dari sana, dan sebetulnya daerah situ ya, dekat juga. Itu sesuatu yang aku mau juga jadi sedikit pedas hari ini. Kenapa? Karena itu daerah Valentino Rossi sebetulnya. Oke, nggak jauh dari situ. Pokoknya semua pembalap hebat dari Italia seperti Marco Bezzecchi atau Luca Marini, Valentino Rossi ya.
you name it lah. Ya. Semuanya, hampir semua orang Italia yang punya bakat di moto, di balapan motor itu datang dari daerah situ. Dan Marc Marquez, seorang Marc Marquez Orang yang Spanyol ya? Spanyol yang disukai sama Sengaja ke tim-timnya situ dia. Valentino Rossi, bukan sengaja sih sebetulnya, karena itu rumahnya tim Gresini Gresini. juga, tapi itu sesuatu yang sangat panas bisa dibilang. Atau saya mau panasin fans-fans dia yang di rumah. Tapi emang seru banget sih, meskipun secara keseluruhan pada saat mereka unveiling nggak begitu banyak yang berubah ya gitu. Kita ngelihatnya sih kurang lebih sama aja sih ini dengan versi 2023 ya nggak sih Satar? Kalau secara warnanya persis banget ya. Yes. Kalau secara garisnya agak sedikit dia lebih vertikal daripada horizontal, garis-garis merahnya. Ya, bagian sampingnya berarti Dari ya? sampingnya Ya. ya. Tapi kalau yang bisa dibilang tidak ada perubahan adalah di situ banyak sponsor yang berpindah posisi. Cuman yang nggak berubah cuma satu. Federal Oil konsisten banget, di depan ada dua, Wih. di samping tuh ada dua. Jadi aku ngasih pujian kepada Di bajunya juga ada. di bajunya ada Iya. kepada tim sponsor dari Federal. Mereka udah makin pintar naruh sponsor jadi kelihatan gitu loh. Maksud lo apa? Mereka nggak pinter dulu. Dulu nggak pinter sih, jujur aja nggak pinter. Saya kesel banget, kenapa naruhnya di sini? Akhirnya digeser ke atas, jadi sekarang udah benar jelas banget. Dan Ya. sebagai sponsor, masa gini, Federal Oil adalah sponsor terbesar di Gresini Racing. Dia harus dapat exposure lebih maksimum, dan di musim ini aku sih angkat topi ya, bagus banget, kelihatan banget dari segala sisi motornya kelihatan. Jadi tadi Satar bilang bahwa Federal Oil adalah sponsor terbesar di Gresini Team Betul. Dari Oke. Indonesia mungkin. dari Kenapa? Indonesia. Dari Indonesia. Semuanya dari Indonesia. Dan Iya dia juga salah satu ya. terbesar, Ada ya. juga dari Ya tapi luar. ada beberapa sponsor barunya, kalau nggak salah ada Ya. 3 sponsor baru Ya. dari Iya, Gresini iya, Team betul. tahun ini bukan dari Indonesia Bukan, kan ya? bukan. Pak, confirm Pak, jadi terbesar nih Pak. Saya nggak tahu, pernah diaudit sama Satar kan gimana jadi bisa tahu gini. Ya, saya kan bukan Ya, bos yang pasti posisi logo dan sebagaimana kita akan belajar juga dari kelas kita waktu itu di Moto2. Iya. Kita mempelajari data. Kalau dia nikung ke kiri, nikung ke kanan, lewat dari atas atau dari bawah, itu dari mana audience Ya. traffickersnya naik apa enggak gitu. Jadi that is the best position yang kita tetap konsisten kita jaga. Jadi kalau nanya harga manggilnya Pak, tapi kalau soal positioning manggilnya Mas. Karena Oh. apa? Ini memang suka merendah ya Mas Adi ya. Karena iya dari atas atau dari mana kita lihat the best positioning ternyata bagusnya di situ. Padahal nih ya Feders, kalau misalkan posisinya agak nyamping sedikit harganya beda. Di depan harganya beda. Iya nggak sih Matteo? Oh betul, itu Betul, sangat kan? betul. Enggak, tapi sebenarnya satu doang Apa tuh? saran saya. Itu kan udah pakai Marquez Brother ya. Ya. Harusnya tuh logo Federal Oil itu nggak cuma di depan dong. Maunya Harusnya di belakang banget di atas knalpot. Kenapa? Karena itu biar kesorot dari kamera motor-motor yang ada di belakang mereka. Oh, dari Onboard camnya cam-nya mereka. kan jadi ngeliat kan biasanya tuh udah ngeliat pantatnya Mark sama pantatnya Alex tuh. Ya. Harusnya tuh ada logo Federal di situ. Karena itu akan banyak banget Ya, kesorot. mungkin itu harga beda. Kenapa? Mungkin harga beda itu mungkin. Tapi Pak, Coba, Pak. Kita sukanya lihatnya Ya. dari depan kan dari Exactly. Gitu loh. Kita sukanya dari depan. jadi kalau Awalnya harga dari depan. Dari depan Oke. gitu. Kalau dari depan tuh langsung Betul. lebih gitu. Ntar ya, kalau harga kan manggilnya apa lagi nih kan? Lagi. Jadi Pak emang Dia suka tahu manners kok kalau saya. Kalau udah harga saya tau men. Dia tahu deh. emang suka demanding ya Suka, ternyata nggak apa-apa, ambasadornya nggak ini apa-apa, ya. nggak apa-apa. Oh. Itu justru membuat kita lebih nyaman dan ke arah yang lebih baik. Oh, padahal tadi kurang lebih 10 menit lalu dia bilang, saya suka nih yang sekarang ini Federal Oil tahu naruhnya tuh harus di depan banget biar kelihatan. 10 menit kemudian, nah sekarang kan udah pakai Marquez Brother, di belakang tuh juga harus ada. Wah, luar biasa. Mungkin ini kan pada saat multi event nih sudah terlanjur sign, multi event berikutnya semua tuh ditaruh. Iya nggak sih Mas? Bisa Tuh. diatur lah Bisa itu. aja semua. Bisa. Nanti di ban juga dipasang. Sekarang bikin ban juga nanti. Oke. Nah, kalau kita lihat sendiri sih memang ini adalah prosesinya, highlights dari prosesi yang sudah berjalan beberapa jam lalu atau tepatnya dini hari malam tadi di Indonesia, waktu Jakarta juga tentunya. Dan mereka ini menggunakan motor yang digunakan oleh sang juara di musim lalu, yaitu siapa lagi kalau bukan Pecco Bagnaia. Yes, jadi benar banget tim Gresini ini menggunakan motor di 2024 ini yaitu Desmo Sedici GP23. Bukan begitu Satar dan Matteo? Ya betul sekali, betul sekali, dan saya rasa GP223 ini itu adalah the latest version ya. Karena kalau kamu tahu
waktu debut, ya waktu pertama kali turun di race pertama itu motor adalah dengan karakteristik yang berbeda sekali dibanding kalau season udah mau selesai atau di Valencia. Kenapa? Ya. Dalam satu season itu development untuk motor tersebut tuh banyak sekali. Ya. Apalagi dari aerodinamik atau dari whole shot device misalnya, atau dari brake-nya atau dari yang lain-lain juga. Jadi motornya yang terakhir itu pasti yang paling sempurna, yang paling disukai sama pembalapnya. Kadang-kadang awal season kalau motor baru itu belum ketemu semua rahasia. Ya. Kenapa sebetulnya tim Gresini itu bagus dapat motor yang tahun lalu? Karena awal-awal season mereka itu bisa langsung perform. Karena rahasia motor itu udah nggak ada sama sekali. Karena data semuanya ada, setupnya semuanya udah ketemu, plus and minus dari motor tersebut udah tahu. Jadi apa namanya Brothers Marquez ini bisa langsung perform. Oke. Meskipun saya dengar gosip-gosip bahwa GP 2024 juga bagus sekali dan sudah sedikit di atas yang tahun sebelumnya. I Tapi see. kita tinggal saksikan dan tunggu. Nggak sabar ya jadinya ya. Nggak sabar karena Tapi masih berapa bulan lagi ya soalnya ya? Bulan. Betul. Ini kan Januari, Februari, Maret. Akhir Januari. Iya, iya. Udah Februari awal itu udah tes di Sepang. Iya. Lalu Maret. Satu 1,5 bulan lah. Ya, Ya, 1,5 bulan ya. Dan juga awalnya sebelum launching ini dilakukan sendiri banyak banget kan ya gosip-gosip yang mengatakan bahwa wah nanti motornya Alex Marquez dan Marc Marquez beda kalau Marc Marquez akan dikasih motor pabrikan 2024. Nyatanya enggak ya Satar ya? Sama tuh. Ya kita lihat aja nanti bagaimana. Kalau menurut saya itu benar, nggak dikasih karena itu sesuai dengan kontrak. Ya. Memang tim satelit itu nggak mungkin bisa dapat motor sama persis kayak tim pabrikan. Tetapi kalau misalnya Marc Marquez akhir season, poinnya itu jauh di depan dan dia misalnya lagi lawan sama seorang KTM, Ya. beda brand, itu pasti Ducati akan kasih full bike supaya Marc Marquez bisa jadi juara dunia. Atau Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia sudah sorry. Atau Alex Marquez misalnya. Atau Fabio Di Giannantonio atau Marco Bezzecchi. Itu pernah kejadian di Ya. 2022 ketika Bastianini itu fight melawan Quartararo dan Alex Espargaro, dia dapat support untuk menjagain Pecco juga gitu. Jadi itu akan pernah terjadi di musim Tapi 2022. bentar, Feni pengen highlight kurang lebih apa yang tadi Matteo sempat ngomong kan ya. Nggak mungkin ada tim satelit itu yang bakalan dikasih motor pabrikan di tahun yang sama. Tapi bagaimana dengan Prima Pramac Racing? Oh beda, itu beda. Kontraknya beda. Beda. Kalau Oke. Prima Tapi Pramac kan itu satelit juga. satelit tapi dengan tim dengan motor yang factory, Oke. yang paling terakhir. Special Jadi case itu ya? special case. Makanya kemarin Bezzecchi kan diminta pindah di tim Pramac. Yes. Dan untuk dapat motor factory. Ya. Bezzecchi nggak mau, dia minta, aku mau tetap di BR46 tapi tetap dapat motor factory, nggak boleh. Karena kontrak sama Prima Pramac itu udah sangat ketat dan nggak boleh, nggak boleh dilawan. Oke. Artinya itu motor factory akan dapat Di situ di aja, situ di doang. tim satelit Di situ yang doang. itu Makanya aja. tahun kemarin juga seorang namanya Jorge Martin Iya. bisa fight habis-habisan dengan Pecco Bagnaia, dan yang saya angkat topi sama Ducati, spirit mereka sangat sportif. Ya. Kenapa? Selalu berikan kepada Martin apapun yang Pecco dan Enea Bastianini dapat. Tapi kalau Marc atau Alex beda kasus. Mereka sama seperti nanti tahun depan Ligia dan Bezzecchi. Pokoknya dapat motor yang 1 tahun lebih tua. I see. Meskipun motornya baru bukan bekasnya. Iya. Bukan dia motor tua enggak loh ya. Tertua enggak, tapi cuman edisi tahun sebelumnya bilang begitu Ya, aja. ya. Nanti orang di rumah pikir bahwa ini Bukan motor motor bekas. second gitu, enggak. Motor bekas Satar lagi. Nggak jalan pasti itu. Enggak udah Motor dijual. bekas Satar nggak tuh gitu kan ya. Ya, By the gitu. way. Kira-kira begitu. Oke, tuh kan udah terjawab semua kan yang kangen sama mereka berdua nih kan. Ada nih di sini dan menjawab semua kegundah gulanaan kalian. And by the way, tadi kan kita udah ngebahas mengenai launching tersebut dan juga sekarang saatnya Feni untuk ngebacain pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2 ini mekanismenya masih sama ya kayak awal tadi. Pertanyaannya sekarang Feni bacain adalah sebutkan salah satu keunggulan dari teknologi Triple Comfort Formula yang bikin motor Matic makin nyaman. Ayo, apa ini?
Jangan lupa untuk tulis jawaban kalian di kolom komentar postingan yang terdapat di akun Instagramnya Federal Oil, dan juga hashtagnya nggak boleh salah, yaitu pasti makin nyaman. Jadi kalau misalkan jawabannya benar tapi nggak sesuai mekanisme kita, nggak pakai hashtag pasti makin nyaman, well, kalian akan gugur. Dan juga Feni masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Matteo, Satar, dan juga Mas Adi di sini. Tadi kan Matteo sempat mention nama Jorge Martin gitu kan ya. Jorge Martin ini memang menjadi momok tersendiri kalau kita bisa bilang di 2023, tapi sayangnya game plan dari Jorge Martin ini diruntuhkan oleh dirinya sendiri, yang memang kalau kita lihat kematangan Jorge Martin ini masih harus dipikirkan kembali, dan juga kadang dia agak gerasah gerusuh atau kurang fokus, strateginya agak kurang juga. Nah, untuk di tahun 2024 ini apakah menurut Satar dan juga Matteo ini akan menjadi pebalap yang berbeda atau ditakuti selain Marc Marquez tentunya adalah Jorge Martin? Satar aja. Kalau menurut aku sih jujur ya, aku ngelihat dia di race terakhir di Valencia, lalu di Qatar, musuhnya Jorge Martin adalah emosinya sendiri yang terlalu meledak-meledak, yang sehingga dia tidak bisa bermain cantik, bermain strategi untuk menghemat ban, memilih ban, atau kadang-kadang dia runner up nggak masalah, podium nggak masalah, dia menang atau DNF. Kalau dia terus-terusan seperti itu, kayaknya itu beresiko banget buat dia. Bahkan aku sendiri jujur aja, walaupun aku dulu juga berharap musim 2023 kemarin aku berharap tetap waktu itu Bastianini ya, tetap di Gresini. Tetapi ternyata aku berpikir bahwa ternyata Ducati Corse itu, Paolo Chiabatti itu pinter memilih Bastianini dibandingkan Jorge Martin. Karena apa? Kematangan secara mental. Jorge Martin itu agak sedikit kurang, bahkan dibandingkan pembalap yang lebih muda dari dia. Itu yang menurut aku dia akan menjadi ancaman, tetapi untuk jadi juara dunia kok feeling aku agak berat ya untuk musim 2024. Tapi kalau saya enggak. Aku totally enggak setuju. Emang nggak pernah setuju sih. Apapun juga. Menurut saya Jorge Martin adalah pembalap yang udah siap. Aku setuju dengan Satar yang bilang, tapi untuk tahun 2023. Dia udah belajar dari kesalahan. Dan Martin sudah bisa lakukan ini waktu di Moto3. Tahun sebelumnya dia up and down, tapi waktu dia dapat konsistensi, waktu dia mengerti di mana plus dan di mana minus dari diri sendiri, dia tuh langsung jadi juara dengan tahun yang berdominasi. Saya rasa bahwa Martin itu sangat bahaya. Itu kalau bisa dibilang salah satu contender untuk tahun depan title. Menurut saya adalah Marc, Pecco, Martin, Enea, sama Savadori. Enea, Bezzecchi, dan satu lagi Brad Binder. Hati-hati Brad Binder. Ya, ini 6 orang ini awal-awal season akan entertain kita semua di rumah. I see. Tapi juga kalau kita bahas mengenai hal tersebut, memang dari beberapa nama yang disebutkan oleh Matteo barusan, ada 2 nama yang di-highlight oleh Marc Marquez pada saat press conference ketika dia ditanya oleh wartawan, siapa kontender kamu di 2024? Saya tidak melihat banyak kontender, tapi saya memikirkan Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin. Ya, betul, 2 pasti. nama itu yang disebutin Pasti itu sama karena tahun sebelumnya mereka udah fight untuk championship. Tapi menurut aku, selain mereka berdua, harus hitung Enea Bastianini, karena Enea sudah tahu, dia udah suka motornya dan udah pernah performa dengan tim kita sebelumnya kan, tim Gresini. Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, dan Brad Binder, jangan sama sekali di underestimate. Jangan kasih kendor ya kalau Jangan, apalagi Brad Binder, apalagi kalau motornya KTM udah step up lagi, hati-hati. I see, tuh kan. Aku selalu bilang hati-hati Bibi. I see. Nggak mau jelas apa Bibi, Brad Binder maksudnya. Well, semakin menarik ya obrolan kita saat ini. Nah, tapi Feni pengen tahu dong, kalau dari tadi kita ngebahas mengenai pebalapnya terus dari Gresini Racing Team, kalau secara struktural timnya sendiri ada yang berubah atau enggak dibandingkan dengan musim lalu? Kalau aku bilang sih, yang kelihatan hanya sedikit banget ya, salah satunya Manuel Poggiali, dia juga sekarang megang tim Ducati Corse pabrikan, jadi dia ada 2 kerjaan. Lalu sisanya yang saya ingat yang tukang ganti ban itu, badannya agak gede itu udah pindah. Aku lupa namanya siapa.
Emang beda ya kalau Kalau- kuncinya kalau- Grace kalau ini yang ngomong menurut tuh. saya- Sama aja, sisanya sama sih. Kalau menurut saya nggak sama. Kenapa? Beda sama sekali, jauh sekali. Karena ada seorang 8 kali juara dunia Ya. yang join tim. Sorry to say. Jadi Nggak perubahannya. ngomong pembalap. Ya, makanya saya bilang perubahannya ada. Dan perubahannya sangat besar. Seorang Marc Marquez join the team. Selain itu, aku setuju sama Sata. Oke, selain itu Selain setuju ya. itu. Seenggaknya dia setuju. Dia kan nggak ngomong masalah pembalap. Kata struktur siapa nggak ngomong? dari Dia tim. bilang timnya ada perubahan atau enggak? Iya dia yang part of the team. Yang di Mas pikiran Adi, gua kita tuh yang di tinggal belakang. aja. Ya, itu di pikiran. belakang pedok. Itu Itu yang di belakang layar yang nggak Ya, ditahui. Ya udah, sudah kita Ya, bubar. ya. Untuk Ini sesuatu yang tidak berubah secara struktural. sih. Untuk mencairkan suasana yang sudah rusuh ini, Penny pengen ngobrolnya sekarang sama Mas Adi, nggak mau sama Mateo Oke. dan Satar lagi. Oke. Mas Adi, Penny pengen tahu dong, boleh nggak sih di-spill sedikit nih? Kan kita tahu nih 2024 ini menjadi tahun yang spesial bagi Federal Oil dan juga Grace ini racing team pastinya. Nah, secara planning jangka panjangnya ini ada sesuatu yang spesial juga nggak sih untuk Feders dengan kerjasama ini di 2024? Oh banyak. Jadi ya itu salah satu strength dari Federal Oil adalah kita selalu konsisten, apa yang udah bagus kita pertahanin, kita berharap tidak merubah secara drastis. Kita sudah beberapa kali mendatangkan pembalap dan berkolaborasi, kita mengajak mereka ke salah satu Federal Oil Center kita sebut, yaitu salah satu branded workshop tempat penjualan center point oli Federal Oil yang ada di kota besar seperti di Jakarta. Di situ juga mereka bisa menjadi salah satu key ambassador, Ya. bisa berinteraksi langsung terhadap pengguna motor matic dan motor manual di Jakarta pada saat waktu itu. Dan juga yang paling penting yang bagus adalah kita bekerja sama dengan tim Gresini Racing mendatangkan mekanik-mekanik mereka pada satu acara mekanik kontes yang kami selenggarakan setiap tahun di Jakarta. Grand finalnya di Jakarta biasanya. Oh, jadi ini beneran beberapa atau mungkin salah satu tim mekanik beneran Yes. bekerja di Grace ini untuk MotoGP? Yes. Didatangkan? Didatangkan. Wow, Iya. ini beneran spesial banget ya. Spesial. Semuanya memang harus difikirkan mengenai hal tersebut. Nah, Itu terlepas dari promosi, program-program yang lainnya, kami sangat meleverage kerjasama dengan Gresini Racing ini sudah sampai setaraf itu. Dan karena hubungannya terjaga dengan baik ya, Ya. jadi apapun kita bisa bereksplorasi dengan Gresini Racing, dengan Carlo, dengan Gunadia, jadi ya kita selalu mencoba cara-cara yang berbeda lah. Yang pasti bikin nyaman untuk pengguna motor di Indonesia. pastinya. Nah, tapi Feni pengen tahu sendiri karena Feni sempat baca-baca juga ya mengenai kerjasama terbaru atau perpanjangan kontrak terbaru antara Federal Oil dan juga Grace ini. Yang Feni pengen tahu adalah di sana itu tertulis bahwa ini memang sesuai. Jadi Grace ini racing team di 2024 ini sesuai dengan campaign yaitu pasti makin nyaman yang dipunya oleh Federal Oil dengan adanya Marquez Brother. Ya. Mengenai hal tersebut dari mana yang disebutkan sama? Ya. Jadi maksudnya sama dari pasti makin nyaman adalah kita bisa lihat penganalogiannya adalah seorang juara dunia 8 kali pasti akan memilih kans yang membuat dia makin nyaman untuk the next journey. Oke. Nah, Federal Oil juga kita ingin mengeducate dan kita ingin menginfluence. Yuk, kalau Anda ingin meride motor kalian dengan comfortable riding yang lebih baik, pindah ke yang makin nyaman. Oh, ya inilah gitu ya. Inilah dia. Jadi ini adalah satu kesamaan. Baik si juara dunia pun Ya. sudah memilih yang mana yang menurut dia makin nyaman dengan tim yang dia confidence. Iya. Kita menghadirkan brand yang menghadirkan perpindahan kenyamanan yang Anda inginkan, ya pindah ke yang makin nyaman. Oh, Pasti that's makin why. nyaman. Itu dia kenapa katanya berkesinambungan banget nih. Berkesinambungan. 2024 dan juga campaign dari Federal Oil pasti makin nyaman. Dan Yes. by the way Satar dan juga Mateo, kalian tahu nggak sih kalau katanya nih ya followers terbanyaknya Grace ini Racing Team di Instagram itu adalah dari Indonesia. Kalian tahu ya? Tahu lah. Tahu lah. Nah, ya iyalah kalian diantaranya soalnya aku juga sih. Tapi bener nggak sih itu Mas Adi? Benar. Jadi saya kira Gresini Racing itu membidik partner-partner yang qualified. Ya alhamdulillah puji syukur Tuhan, Federal Oil juga mempunyai fanbase yang Masif ya. sangat masif. Ya. Jadi mereka memakai itu, mereka meleverage ke brand-brand kategori yang lain, spare parts dan yang lainnya juga. Ya kami juga turut bangga ya. Maksudnya kan kita sama-sama maju bersama gitu. Ya. Ya, yang dikatakan nah ini tadi benar bahwa mereka sendiri pun mengakui kita besar karena viewers dari Indonesia.
Wow, tapi ingat ya, tadi kan Mas Adi mengatakan bahwa fanbase-nya Federal Oil itu masif, tapi nggak cuma masif aja, tapi mereka juga loyal, alias kalian semua nih Feders. Karena kalau masif aja tapi nggak loyal kan percuma ya. Iya. Jadi masif dan loyal itu merupakan salah satu hal yang dimiliki oleh Federal Oil. Tapi boleh nggak sih di-spill sedikit aja mungkin ya Mas Adi mengenai produk apa sih sebenarnya menjadi fokus atau mungkin target dari Federal Oil serta kelebihannya dikit aja untuk para konsumen. Oke, jadi kita selalu merelevansikan terhadap perubahan market trend, yaitu kalau kita lihat, dan ini terus konsisten ya, bahwa perkembangan motor matic karena kemudahan mengendarai dan sebagainya, jadi kami berfokus kepada penggunaan oli matic. Di mana oli matic tersebut yang sekarang kita sudah punya, yaitu Federal Matic, dilengkapi oleh Triple Comfort Formula. Dan 3 feature yang paling jelas dari Triple Comfort Formula itu adalah menghadirkan 5% fuel economy efisiensi yang lebih baik, 5 derajat penurunan suhu pada mesin, dan menghadirkan tarikan yang lebih responsif untuk motor-motor matic yang ada, yang menggunakan Federal Matic. Udah terjawab semuanya pertanyaan-pertanyaan Feni, akhirnya di kepala langsung plong juga ya, semuanya udah pada ngejawab tadi pertanyaan dari Feni mengenai musim 2023, musim 2024, mengenai kerjasama antara Federal Oil dan juga Grace ini sendiri. Nah, sekarang Feni pengen ngasih pertanyaan nih, tapi bukan untuk Feders. Feni pengen ngasih pertanyaan sama beberapa orang yang akan nemenin kita juga nih. Ternyata kita punya special guest, nggak hanya yang ada di sini aja. Ayo siapa? Ternyata nih special guest kita adalah Nicholas Ferry dari GP Racing Indonesia, dan juga ada 2 influencer yaitu Fadel Muhammad dan juga Fumio Prasetya. Hola, apakah Feni sudah tersambung dengan kalian bertiga? Aduh, harusnya ngomongnya jangan hola lagi, nanti diomelin sama Matio. Ciao. Apakah Feni sudah tersambung dengan kalian bertiga? Oke. Ini ada Kokoh Mimin, Nicholas Ferry. Hai Niko, apa kabar? Jadi gimana kabarnya? Baik juga dong tentunya. Dan ada Fumio juga. Fumio, lagi di mana Fumio? Halo Mbak Feni, halo Mateo, halo Satar, halo Mas Adi. Oke, dan juga ada Fadel di sana. Halo Fadel, apa kabar? Oke, ini Mic-nya Fadel off. kayaknya di mute ya. Kita nggak bisa kedengeran nih suaranya Fadel. Oke, halo semuanya. Halo semuanya, seneng banget. By the way, Feni pengen tanya dulu dong. Kalian pakai motor matic nggak sih sehari-hari? Pakai dong, Iya Kak dong. Feni. Pakai. Pakai dong, aku pakai. Yoi, kalau gitu jangan lupa langsung juga dipakai juga olinya Federal Oil yang khusus matic. Tadi ada kan ya Mas ya? Tadi Ada disebutin dong, dong Federal. tentunya sama Mas Adi. Nah tadi kan mungkin kalian juga udah nyimak obrolan kita berempat di sini mengenai musim 2024. Kalian sehappy kita nggak sih di sini dengan adanya Marquez Brother nih di line up 2024-nya Grace ini? Mungkin boleh jawab terlebih dahulu yang sumringah banget nih kayaknya Fumio nih. Halo, selamat sore semuanya. Untuk aku pribadi dengan kedatangannya Marquez Brother ya, sang kakak masuk dan mereka reuni kembali dengan sang adik, di mana mereka satu tim lagi ya, satu tim kembali, tentu akan memberikan sesuatu yang positif bukan hanya untuk Federal Oil tapi untuk kita semua sebagai pendukung dari tim Federal Oil Gresini Racing. Wede, thank you Fumio. Nah kalau dari Fadel sendiri, Feni pengen tanya dong. Tadi kan itu yang disebutin Ya, sama Mbak. Fumio. Kalau untuk Fadel sendiri, apa sih harapannya dengan adanya Marc Marquez nih? Karena kan Alex Marquez udah ada dari musim kemarin ya. Dengan adanya Marc Marquez Ya. bergabung dengan Gresini Racing Team bersama dengan Federal Oil juga pastinya, apa harapan kamu? Jadi yang pertama harapan saya pribadi sih intinya seperti yang Pak Adi bilang tadi ya, intinya progres terus kemudian adanya adaptasi. Karena Mateo juga udah bilang dengan gelar 8 kali juara dunia itu dia udah punya bekal yang cukup kuat. Jadi sebenarnya di musim ini saya berharapnya sih kalau untuk pribadi bisa nonton langsung dan ke pitnya Gresini Racing bersama dengan Alex Marquez dan Marc Marquez plus tim dari Federal Oil dan Gresini Racing, dan kita fun bareng, jadi kita juga bisa create konten-konten dan intinya menyampaikan ke semua faders di luar sana kalau tahun Betul. ini lebih meriah dibandingkan tahun kemarin.
Fadel, gitu mohon sih. maaf, Kak kok Benny. kayaknya kayak lagi ngasih proposal ke Mas Adi ya, by the way ya. Ini lagi Emang itu tujuannya. ini lagi pitching atau ngapain sih gitu sebenarnya? Masa minta sumbangan Oh, Matseo, gitu. senyum Matseo. Baru tanggal 21. Hai, brother. Ini yang Siapa disapa, nih? Fadil yang kamu sapa cuma Mateo aja, sebelahnya ada Satar loh by the way. Ada satar-satar selalu ngopi bareng Kak Feni. Oh, Kalau Mas, gitu, kalau Pak Adi kan ternyata. kita selalu Kalau kopi ketemu barang setiap pasti yang event. bayar kamu ya. ya emang bener sih. Oh, ternyata Oke, itu aja gitu. sih Kak Feni dari aku sih, semoga intinya tahun ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua, terutama dari tim Federal Oil dan Gracini Racing. Itu Oke, sih. amin tentunya. Amin, Karena Fadil. harapan yang baik juga Baik. harus kita amini juga ya. Iya. Nah, untuk Koko Siap. Mimin nih, untuk Niko, kan sebagai kita tahu kamu ini adalah miminnya GPRI alias GP Racing Indonesia, dan juga kamu memberikan statement di salah satu postingan kamu menulis bahwa jadi saat ini Gracini di musim 2024 ini merupakan satu-satunya tim terkuat. Kenapa dibilang satu-satunya tim terkuat? Karena hanya ada satu tim di line up 2024 yang punya 10 gelar juara dunia kalau digabungin. Nah, kalau kita bahas ini Alex Marquez dan juga Marc Marquez tentunya, sepositif apa sih? Apakah kamu sepositif Matteo yakin bahwa Marc Marquez ini bisa meraih gelar juara tim satelit pertama di 2024? Buat pribadi sih cukup yakin, tapi tentunya tidak akan mudah ya perjuangannya karena ada Francisco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan beberapa pembalap lain yang pastinya bakal on fire nanti musim 2024 mendatang. Tapi sejujurnya tuh kalau Marquez bisa ke Gracini itu aku terus terang sama sekali nggak nyangka loh. Karena dengan 8 gelar juara dunia yang dimiliki oleh Marc, dia mau bergabung dengan tim independen. Dan tentunya kan meskipun dengan bukan motor pabrikan yang didapatkan, tapi dengan motor independen pun aku yakin lah Marquez masih bisa full. I see, tapi benar sih sama yang kamu katakan tadi, sebagai salah satu fansnya We Are 93 fans, aku juga sampai dengan saat ini nggak percaya Marc Marquez ini udah ada bersama dengan Gracini Racing Team, apalagi Gracini kan kita tahu deket banget ya sama fans-fans Indonesia seperti yang tadi juga udah kita bahas. Well, mungkin kamu sebelum Feni say bye-bye, mungkin kamu pengen pitching proposal juga ke Mas Adi? Enggak? Oh, ada waktu tersendiri? Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih sekali Nicholas Ferry, terima kasih sekali Fumio, dan juga Fadel. Terima kasih banget sudah bergabung bersama dengan kita di sini. Tentunya kita sampai jumpa lagi di event-event selanjutnya Federal Oil, oke? Bye-bye, Kak Feni. Kak Feni. Oke, well, kita memang sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelumnya Feni pengen minta terlebih dahulu mungkin kata-kata terbaik untuk menjelang musim 2024 ini dari Mas Adi. Ya, yang pasti kita bergerak ke arah yang selalu lebih baik dan pilih yang makin nyaman. Pastinya. Dan sebelum kita pamit, Feni pengen ngasih pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir di live podcast kita hari ini. Pertanyaannya, siapakah pebalap Gracini Racing Team yang berhasil masuk 10 besar klasemen akhir MotoGP pada 2023 lalu? Kembali Feni ingatkan juga ya, jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar postingan Instagram Federal Oil, dan jangan lupa juga untuk menggunakan hashtag makin nyaman, pasti makin nyaman. Ini kenapa jadi belibet ya by the way ya. Dan juga mungkin bertanya-tanya ya dari tadi apa sih sebenarnya hadiahnya. Jadi hadiahnya kalian bisa mendapatkan official merchandise dari Gracini Racing Team. Ini dia, Feni tunjukin. Jadi kalau kalian benar menjawab sesuai dengan mekanisme yang kita berikan, kalian bisa mendapatkan hadiah ini, atau hadiah utama yang satu ini yang katanya mau dibayarin sama Satar. Jangan dong, Satar kan banyak yang ikutan Emang kuisnya. nggak bayarin, orang gue minta. Oh minta, bukan lah. dibayarin ya? Iya lah, nggak mungkin bayar. Aduh, katanya mau dibayarin, jangan dong. Kalau pasti makin nyaman, kalian harus memenangkan ini semua, jangan sampai diambil nih sama Satar. Tapi by the way, terima kasih sekali. Ya, nggak jadi Denny dibayarin. Harga. Jangan dong. Harga. Dami. Untung cuman kotaknya aja, aslinya tenang. Enggak dong, ini cuman kotaknya aja. Padahal asli.
Hancur. By the way, terima kasih sekali Feni, seneng banget berada di podcast hari ini bersama dengan Feder semua, bersama dengan Mas Adi, bersama dengan Matteo dan juga Satar. Semoga kita bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya dan event-event berikutnya Federal Oil. Sekarang saatnya saya Feni Lia Agik untuk pamit undur diri. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.